Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Sasmitayanti dengan NIM 08011182328003 dari kelompok 3. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai soal dari nomor 2 ini. Soalnya yaitu buatlah deskripsi pseudocode, flowchart, dan program C++ kalender. Sesuai syarat kalender pertama, minta user memasukkan tanggal. Jika tanggal lebih dari 31, maka tanggal tak valid. Minta dia memasukkan ulang tanggal. Jika tanggal sudah valid, minta user memasukkan bulan. Jika kurang dari 1 atau lebih dari 12, maka bulan tidak valid. Minta user memasukkan ulang bulan. Jika tanggal yang dimasukkan lebih dari 29 pada bulan 2, maka bulan tak valid. Kemudian minta user memasukkan ulang bulan. Jika bulan sudah valid, minta user memasukkan tahun. Jika tanggal, bulan, tahun yang dimasukkan sesuai atau valid dengan ketentuan kalender, maka output tanggal sekarang, kemudian output tanggal besoknya. Setelah itu, buat pilihan apakah user mau mengulang atau tidak dengan pilihan Y atau N. Jika Y, maka ulang dari awal, mulai dari meminta input tanggal. Jika N, maka program berakhir. Oke, selanjutnya untuk contoh inputnya itu nanti seperti ini. Ada masukkan tanggal 29, masukkan bulan itu pengguna menginputkan 2, lalu masukkan tahun, di sini kita ketik 2023, lalu untuk tanggal, bulan, dan tahun tak valid, maka masukkan ulang tahun, itu 2024, lalu ada tanggal sekarang, jadinya itu nanti di outputnya bakal muncul tanggal sekarang dan tanggal besok, di mana tanggal sekarangnya itu 29 Februari 2024, dan juga tanggal besoknya itu tanggal 1 bulan 3 2024. Nah, nanti ada juga muncul apakah Anda ingin mengulang. Dalam pilihan itu ada Y atau N. Nah, jika kita pilih Y, maka akan muncul lagi atau mengulang lagi ke masukkan tanggal. Nah, di sini pengguna itu akan diminta untuk memasukkan tanggal lagi atau mengulang program dari awal lagi. Lalu di sini kita misalkan masukkan tanggal 33. Nah, itu kan berarti tanggal tidak valid, maka masukkan ulang tanggal. Jadi kita masukkan tanggalnya ada 31, dan juga ini memasukkan bulan, itu ada 13, lalu bulan tidak valid, masukkan ulang bulan, kita masukkan 12, lalu masukkan tahun, itu ada 2023, lalu muncul di outputnya tanggal sekarang, tanggal 31 bulan 12, tahun 2023, untuk tanggal besoknya itu tanggal 1 bulan 1 tahun 2024. Nah, di sini akan muncul lagi apakah Anda ingin mengulang dengan pilihan ada Y atau N. Kalau misalkan dipilih N, maka program akan berakhir. Untuk yang pertama, kita akan membahas algoritma deskripsinya terlebih dahulu. Untuk program ini akan menampilkan output berupa tanggal, bulan, tahun. Nah, apabila ada kesalahan atau tidak valid dalam tanggal, bulan, dan tahun ini, maka di sini dia akan memasukkan nilainya dan dia akan meminta masuk ulang tahun atau bulan atau tanggal, atau maksudnya di mana bagian yang salah. Misalkan yang salah itu di bagian tanggal. Nah, maka kita disuruh untuk menginputkan ulang tanggal tersebut. Dan begitu juga dengan bulan dan tahunnya. Lalu, sebelum masuk ke dalam pertanyaan while, deklarasikan terlebih dahulu variabel tanggal, bulan, dan tahun dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Kemudian, buat perintah untuk menginputkan nilai tanggal pada variabel tanggal. Nah, nilai tanggal akan diperiksa apakah valid atau tidak. Jika true, maka perintah dalam while akan dilakukan. Namun, jika tidak valid, maka pengguna akan disuruh untuk memasukkan ulang tanggal. Begitu juga pada variabel bulan dan tahun. Jika nilai dari tanggal, bulan, dan tahun sudah dimasukkan secara valid, maka program akan mencetak kata tanggal sekarang, titik 2, dan juga akan mencetak kata tanggal
besok titik 2. Nah, di mana untuk pengisian tanggal, bulan, dan tahun akan langsung keluar di outputnya. Dan juga program akan mencetak kata. Apakah Anda ingin mengulang? Dalam kurung itu pilihannya ada Y atau N. Nah, di mana untuk pemilihan Y dan N ini akan diisi atau diinputkan oleh pengguna. Apabila pengguna menginputkan Y, maka program akan melakukan perulangan, di mana pengguna akan diminta untuk memasukkan tanggal, bulan, dan tahun. Jika valid, maka kondisi while dijalankan. Apabila salah, akan diminta untuk memasukkan ulang tanggal atau bulan atau tahun tergantung mana yang salah. Jika sudah, program akan mencetak untuk tanggal sekarang dan tanggal besok, begitu seterusnya. Bila pengguna menginputkan N, maka program akan berakhir. Lalu selanjutnya ini ada pseudocode. Nah, untuk pseudocode itu sendiri, di sini kita menggunakan, ini ada is leap year, dalam kurung year, lalu dengan begin, lalu ada return, year, persen 4, sama dengan 0, dan year modulo 100 tidak sama dengan 0, atau tahun modulo 400 sama dengan 0. Nah, lalu N, lalu ini ada is valid date, mana di sini terdapat day, month, and year. Lalu begin, if month lebih kecil dari 1 atau month lebih besar dari 12, lalu return false. Lalu ada if day lebih kecil dari 1 atau day lebih besar dari 31, lalu return false. Lalu ada if month sama dengan 2, lalu n titik koma, lalu ada if day lebih besar dari 29, return false. If day sama dengan 29 dan tidak is leap year atau year, return false. N titik koma, lalu ada if month sama dengan 4 atau month sama dengan 6 atau month sama dengan 9 atau month sama dengan 11 dan day lebih dari 30, return false. Lalu ada return true dan n titik koma. Lalu di sini ada print next day and month and year. Lalu ada begin, lalu kita pakai if day sama dengan 31 dan month sama dengan 12. Kita begin lagi. Day itu 1, month itu 1, year itu year ditambah 1. Lalu n, lalu ada else if day sama dengan 31. Lalu mulai lagi, day itu sama dengan 1, month itu month plus 1, lalu n, lalu ada else if day sama dengan 30 dan month sama dengan 40, month sama dengan 6, month sama dengan 9, month sama dengan 11, atau day sama dengan 29 dan month sama dengan 2. Lalu begin, lalu ada day itu 1, month itu 1, month plus 1 itu 1, n titik koma, lalu else if day sama dengan 28 and month sama dengan 2 dan tidak is leap year atau year, itu lalu begin, lalu day itu 1, month itu month plus 1, lalu n titik koma, lalu else, lalu begin lagi, lalu day itu day plus 1, lalu n titik koma. Lalu di sini baru kita memasukkan variabelnya, itu ada day, month, and year, di mana menggunakan tipe data integer. Lalu ada choice, ini menggunakan karakter, maksudnya tipe data char. Lalu selanjutnya di sini begin untuk memulai suatu program. Lalu di sini ada read day yang nantinya akan dibaca oleh komputer, itu ada day atau tanggalnya, lalu repeat until day kurang dari 1 atau day lebih dari 31. Maka ini akan diulang tanggalnya
Dan juga setelah until ini akan write tanggal tidak valid, masukkan ulang tanggal. Jadi di sini maksudnya untuk ini kan nanti dimasukkan nilai variabelnya yaitu day. Lalu di sini kita masukkan lagi di sini apakah nilai D itu kurang dari 1 atau nilai D ini lebih dari 31. Apabila pernyataan ini tuh terpenuhi, maka dia akan tertulis tanggal tidak valid, masukkan ulang tanggal. Maka akan diulang lagi ke atas lagi read-nya, lalu setelah itu sampailah benar, baru lanjut lagi ke read month. Nah, lalu repeat lagi, lalu ada until month kurang dari 1 atau month lebih dari 12. Lalu write atau dicetak bulan tidak valid, masukkan ulang bulan. Nah, begitu juga seperti yang sebelumnya. Di sini kan kita memasukkan month. Lalu di sini akan dicek apakah pada kondisi ini month itu lebih kecil dari 1 atau month itu lebih dari 12. Jika kondisi ini terpenuhi, maka akan dituliskan bulan tidak valid, lalu masukkan ulang bulan. Dan apabila sudah benar, lalu akan berlanjut lagi ke selanjutnya, yaitu ada read year. Lalu di sini kita akan menginputkan nilai dari year-nya atau tahunnya. Lalu di sini ada repeat until ini tidak is valid day. Dalam kurung ada day, month, and year. Nah, di sini dicetak apabila kondisi ini terpenuhi, maka akan dicetak atau write tanggal, bulan, dan tahun tidak valid. Lalu masukkan ulang tahun. Nah, apabila kondisi ini terpenuhi, maka akan write. Namun, bila tidak, akan diulang lagi. Atau berakhir ke programnya. Lalu selanjutnya, nah apabila sudah true atau benar, maka akan komputer itu akan mencetak tanggal sekarang dan juga tanggal besok. Di mana tanggal sekarang ini nanti akan dimunculkan di outputnya itu tanggal sekarang dan juga beserta isinya ada tanggal, bulan, dan tahun. Dan begitu juga untuk tanggal besok. Nah selanjutnya setelah ini tercetak akan baca lagi, ini ada choice, di mana di sini kita akan memilih apakah kita ingin mengulang untuk memasukkan tanggal, bulan, dan tahunnya. Namun jika ya, kita akan menginputkan Y, namun bila tidak, kita bisa menginputkan nilai N. Nah, apabila kita menginputkan Y, maka nanti akan mengulang perulangannya. Namun apabila kita akan menginputkan N, maka di sini ada until false, langsung ke N. Jadi langsung berakhir ke program. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian flowchart-nya. Di sini flowchart itu dimulai dari start, di mana start ini menggunakan bentuk lingkaran, lalu dilanjutkan untuk menginputkan variabel day atau tanggal. Nah, selanjutnya ini ada pernyataan while, di mana while ini terdapat kondisi day kurang dari 1 atau day lebih dari 31, yang artinya apabila kondisi pada while ini terpenuhi, maka dia akan mencetak ini tanggal tidak valid, masukkan ulang tanggal. Lalu di sini kita akan menginputkan day. Nah, makanya panahnya ke atas sini lagi. Dia di sini melakukan perulangan lagi, di mana di sini dia akan melakukan atau menginputkan nilai dari day ini. Lalu selanjutnya apabila dia ke bawah lagi mengecek kondisi pada while ini dan bernilai false, maka dia akan menginputkan variabel dari month ini atau bulan. Nah, lalu pada variabel ini kita masukkan nilai atau sebuah angka, lalu selanjutnya akan dicek pada kondisi while di sini. Apabila month atau bulan yang dimasukkan itu kurang dari 1 atau month-nya itu lebih dari 12 dan kondisi ini terpenuhi, maka akan dicetak ini bulan tidak valid,
masukkan ulang bulan. Lalu di sini kita inputkan nilai man-nya, lalu ke sini, ke atas sini, ke man lagi, lalu ke bawah sini mengecek lagi pada kondisi while ini. Apabila kondisi while ini salah, maka akan berlanjut ke selanjutnya, yaitu di sini menginputkan variabel dari year atau tahun. Di sini kita akan menginputkan nilai dari year ini atau tahun ini, lalu selanjutnya dicek pada kondisi atau pernyataan while di sini. While di sini kan mempunyai kondisi. Kondisinya itu ada tidak is valid date, day, month, and year. Nah, jadi untuk apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan muncul tulisan seperti ini, tanggal, bulan, dan tahun tidak valid, masukkan ulang tahun. Nah, jadi year di sini akan diinputkan kembali. Nah, jadi prosesnya ke atas ini lagi. Di sini kita akan menginputkan nilai dari year lagi, lalu dicek lagi di kondisi while di sini. Lalu apabila kondisi ini tidak terpenuhi atau salah, maka akan dicetak tanggal sekarang. Itu nanti ada day, ada tanda strip, month, tanda strip lagi, baru year. Lalu selanjutnya ada di output juga, itu ada tanggal besok. Nah, tanggal besok ini juga sama saja, ada day, lalu ada strip, lalu ada month, lalu ada strip, lalu ada year. Di situ akan muncul outputnya, dan juga akan muncul di sini berupa pilihan. Pilihan di sini itu apakah kita mau melakukan perulangan lagi atau tidak. Jika kita memilih ya, maka nanti dia akan mengulang lagi dari awal lagi. Kita disuruh untuk menginputkan atau memasukkan nilai dari day, lalu dicek lagi ke kondisinya. Apabila terpenuhi maka akan dicetak ini, dan apabila salah akan disuruh untuk menginputkan nilai dari variabel man, dan seterusnya sampai ke tahun. Nah, dan apabila kita memilih N, itu maka dia langsung ke N atau berakhirnya program. Sekian itu saja. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat programnya berdasarkan soal yang telah kita bacakan tadi ya, di soal nomor 2 tadi. Nah, ini kita akan membuatkan programnya. Untuk programnya sendiri, itu kita harus menentukan dulu terlebih dahulu kita menggunakan file header apa. Di sini kita menggunakan file headernya itu hashtag include iostream. Nah, di mana hashtag include iostream ini, gunanya untuk memanggil sintaks cin, cout, dan inline. Include iostream. Lalu selanjutnya kita gunakan namespace std. Titik koma. Nah, di sini fungsi dari using namespace std ini untuk agar kita bisa menggunakan kelas atau file yang terdapat dalam namespace std tersebut. Contohnya itu seperti ada cin, cout, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu kita tuliskan dulu. Ada bool, yaitu is leap year. Dengan tipe data boolean, lalu kita buka kurung, kita masukkan integer year. Nah, di sini kita untuk is leap year itu menggunakan boolean, lalu untuk variable year itu kita menggunakan tipe data integer. Nah, selanjutnya ini buka kurung kurawal sebagai permulaannya satu program, lalu ada return. Ini buka kurung, itu ada year modulo 4 sama dengan 0 dan year modulo 100
tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya atau year modulo 400 sama dengan 0 titik koma. Nah, jadi di sini return itu kan artinya kembalian atau pengembalian. Nah, di sini ada suatu kondisi di mana year modulo 4 sama dengan 0 dan year modulo 100 itu tidak sama dengan 0 atau year modulo 400 sama dengan 0. Nah, ini nih kondisinya bisa saja terpenuhi apabila salah satu dari kondisi ini ada yang terpenuhi. Nah, kenapa kita memakai ini? Karena kita ingin mengetahui apakah tahun atau kalender yang akan kita buat itu termasuk tahun kabisat atau tidak. Nah, ini bisa dibuktikan dengan perhitungan ini atau proses ini. Untuk agar kita tahu dia tahun kabisat atau tidak, itu kita bisa gunakan tahunnya itu kalau dibagi 4 apakah sama dengan 0, dan juga kalau tahunnya itu dibagi dengan 100 apakah itu hasilnya itu tidak sama dengan 0, dan atau juga bisa tahun itu dibagi dengan 400 itu sama dengan 0. Nah, apabila salah berarti itu dia bukan tahun kabisat. Nah, selanjutnya kita menggunakan ini bool lagi, masukkan bool is valid date, buka kurung, integer day, integer month, integer year. Nah, di sini kan terdapat bool is valid date. Nah, berarti is valid date itu juga menggunakan variabel dari bool. Lalu selanjutnya ini ada pernyataan if dan if kondisinya itu ada month kurang dari 1 atau month kurang dari 12, lalu return false. Titik koma. Selanjutnya if day kurang dari 1 atau day lebih dari 31, ini return false. Return false, titik koma. Lalu selanjutnya if month sama dengan 2, buka kurung kurawal. Terus ini ada if, kita masukkan kondisi di if-nya itu ada day lebih dari 29, return false. Lalu if day sama dengan 29 dan is leap year, maksudnya tidak is leap year, dalam kurung year, lalu return false. Terus selanjutnya di bawah sini if
man sama dengan 4 atau man sama dengan 6 atau man sama dengan 9 atau man sama dengan 11 atau man di sini man sama dengan 11, di situ tutup kurung, lalu dan day lebih dari 30 to return false. Titik koma. Ini return true. Titik koma. Lalu tutup kurung awal. Nah, selanjutnya untuk ini kita jelaskan terlebih dahulu. Untuk yang if man kurang dari 1 atau man kurang dari 12 return false. Jadi di sini kita nanti tuh bakal masukin ada inputan. Nah, akan di sini tuh bakal dicek di pernyataan if ini apakah bulan itu kurang dari 1 atau kurang dari 12. Nah, jika salah dia maka akan kembali ke pernyataan salahnya. Lalu if lagi ada if day kurang dari 1 atau day lebih dari 31. Nah, apabila kondisi ini terpenuhi maka dia akan return false. Jadi dia akan mengembalikan ke pernyataan salahnya. Lalu untuk if man sama dengan 2 yang artinya pada pernyataan if bulan 2 itu jika day-nya itu lebih dari 29 itu maka return false. Nah, jadi untuk tanggal yang lebih dari 29 itu dia akan kembali ke pernyataan salahnya lagi. Lalu untuk if day sama dengan 29 and bukan is leap year return false. Nah, jadi untuk yang tanggalnya itu ada 29 itu maka dia termasuk di sini tadi yang is leap year. Nanti di sini kan bulan 2 itu ada yang termasuk tahun kabisat sama yang tidak. Nah, jadi kalau misalkan yang harinya itu atau tanggalnya lebih dari 29 atau ada yang 29 itu berarti dia kalau lebih dari 29 itu salah. Tapi kalau ada yang 29 berarti dia termasuk tahun kabisat. Nah, selanjutnya itu ada if man sama dengan 4 atau man sama dengan 6 atau man sama dengan 9 atau man sama dengan 11 dan day lebih dari 30 return false. Nah, jadi untuk yang bulan 4, bulan 6, bulan 9 dan bulan 11 bulan 4 atau bulan 6 atau bulan 9 atau bulan 11 dan tanggalnya itu lebih dari 30 maka dia itu ada return false atau bisa juga return true. Oke, selanjutnya itu kita gunakan tipe data void. Di sini kita print next day. Di sini kita masukkan integer day, integer man, integer year. Nah, lalu di sini kita buka kurung kurawal lagi. Lalu di sini kita masukkan pernyataan if. Di sini ada kondisinya itu day sama dengan 31 dan man sama dengan 12.
Nah, selanjutnya kita buka kurung kurawal lagi. Day sama dengan 1, titik koma, month sama dengan 1, titik koma, year plus. Atau maksudnya di sini tuh year-nya plus 1, lalu titik koma. Nah, untuk ini kan ada void print next day, int, module day, int. Ini maksudnya bukan module ini, n. Nah, int day, integer month, integer year. Nah, lalu untuk di sini kita menggunakan pernyataan if. Nah, untuk tanggal 31 dan bulan 12 itu tanggalnya itu sama dengan 1, lalu ada bulannya itu sama dengan 1, dan tahunnya itu plus 1. Oke, selanjutnya untuk ke pernyataan yang lain itu ada else if. Kondisinya itu day sama dengan 31. Nah, apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan berlanjut ke pernyataan else if yang di bawahnya ini. Yaitu sini buka kurung kurawal lagi, dan di sini kita ketik day sama dengan 1, titik koma, lalu month plus. Nah, di sini apabila pernyataan event di atas ini tidak terpenuhi, maka dia akan berlanjut ke bawah, yaitu di pernyataan else if ini day sama dengan 31, di sini ada day sama dengan 1, lalu ada month plus, yaitu bulan plus 1. Lalu selanjutnya apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke bawahnya lagi, yaitu ada else. Buka kurung kurawal, lalu ada day plus atau day plus 1. Ini tambahkan titik koma, lalu selanjutnya tuh ini baru kita masuk ke integer main. Buka kurung kurawal. Nah, integer main ini sendiri itu adalah fungsi utama. Selanjutnya, untuk memulai programnya, kita buatkan kurung kurawal terbuka dan tertutup. Nah, untuk ini kita gunakan setelahnya di kurung kurawal terbuka. Di sini kita tuliskan tipe data char. Di sini kita menggunakan choice ini sebagai pilihan nanti. Lalu titik koma. Lalu ada di sini kita memakai do. Lalu selanjutnya kita masukkan variabelnya itu ada integer day, month, dan year. Titik koma, lalu enter. Di sini kita buatkan dulu judulnya. Judul dari untuk programnya itu yaitu program untuk C++ kalender sesuai syarat kalender sama dengan jangan lupa menggunakan tanda petik 2. Lalu di sini kita tuliskan N9. Titik koma, enter lagi. Di sini kita gunakan do lagi. Lalu di sini kita buka dengan tanda kurung kurawal. Lalu ada cout. Kita masukkan cout-nya itu kita untuk menginputkan nilai dari tanggalnya atau D ini. Masukkan tanggal.
titik 2, lalu selanjutnya untuk ini titik koma. Di sini kita buatkan si in-nya itu day, titik koma. Lalu selanjutnya kita gunakan kondisi while. Nah, di sini ada while, pernyataan while. Di sini kondisinya itu day lebih kecil dari 1 atau day lebih besar dari 31. Nah, untuk pernyataan while ini kita buka kurung kurawal lagi. Buka kurung kurawal. Lalu kita buatkan cout tanggal tidak valid titik masukkan ulang tanggal titik 2 tanda petik lalu titik koma, lalu buatkan sini si in-nya itu d titik koma. Nah, jadi untuk kondisi yang pertama ini dia kan disuruh untuk memasukkan variabelnya dari nilai dari variabel day ini, yaitu masukkan tanggal. Nah, jadi nanti pengguna itu akan memasukkan nilai dari tanggalnya itu. Lalu selanjutnya diperiksa ke kondisi while. Kondisi while itu kan jika kondisinya benar baru dijalankan atau dieksekusi. Maka apabila kondisi while ini jika day yang diinputkan tadi itu nilainya kurang dari 1 atau nilai dari day ini lebih dari 31, maka itu kan berarti kondisinya itu terpenuhi. Jadi dia akan menginputkan atau mengatakan di sini ada tanggal tidak valid, masukkan ulang tanggal. Jadi di sini pengguna akan diminta untuk menginputkan kembali tanggal. Nah, selanjutnya untuk pernyataan while lainnya itu di sini kita masukkan terlebih dahulu untuk bulannya lagi. Kita gunakan cout masukkan bulan titik 2 titik koma, lalu in month titik koma, lalu kita gunakan di sini pernyataan while. Kondisinya itu adalah month kurang dari 1 atau month lebih dari 12. Nah, jadi di sini kita buat lagi tanda kurung kurawal. Lalu kita buatkan di sini cout masukkan bulan, maksudnya bulan tidak valid titik masukkan bulan ulang. Ini tanda petik 2 lalu titik koma. Nah, selanjutnya ini ada si in-nya yaitu month titik koma. Nah, jadi di sini untuk pernyataan while di sini selanjutnya di sini kan kita menginputkan variabel dari month, lalu kita disuruh untuk memasukkan nilainya. Nah, nanti kalau sudah kita memasukkan nilai month ini, maka akan dicek pada while ini, dicek di kondisinya ini. Apabila month yang tadi kita masukkan itu kurang dari 1 atau month-nya itu lebih dari 12, maka ini kan kondisinya bakal terpenuhi. Jadi dia akan mengetikkan ini lagi atau mengeluarkan ini lagi, yaitu bulan tidak valid, masukkan bulan ulang.
Nah, di sini pengguna diminta untuk memasukkan bulan secara ulang dengan benar yang sudah disediakan di sini. Lalu selanjutnya di sini kita untuk tahun lagi ya, yang year. Lalu di sini si out, masukkan tahun titik 2 titik koma, lalu si in year titik koma, lalu di sini ada while, itu pernyataan while, di mana pernyataan while ini terdapat di dalamnya itu kondisinya itu adalah invalid date, dalam kurung itu ada day, ada month, dan juga ada year. Lalu tutup kurung. Selanjutnya di sini kita buka kurung perawal. Lalu kita masukkan si out-nya, yaitu tanggal, bulan, tahun, dan tahun tidak valid, koma, titik, masukkan nilai tahun, titik 2, tanda kutip, titik koma. Lalu selanjutnya di sini si in year, titik koma. Lalu selanjutnya di sini kita masukkan lagi si out, tanggal sekarang, titik 2, ini tuliskan day, nanti outputnya itu berupa ada day, terus ada tanda strip ini, lalu ada month, lalu ada tanda strip ini, lalu ada lagi year yang terakhir. Lalu di sini kita N9 di sini gunanya untuk enter. Lalu di sini kita print next day. Dalam kurung day, month, year, titik koma. Nah, di sini tuh kita jelaskan terlebih dahulu tadi kan sampai di tahun. Nah, di sini kita masukkan atau menginputkan variabel dari year ini, lalu pengguna itu akan diminta untuk memasukkan tahunnya. Lalu di sini akan dicek pada pernyataan while di sini yang terdapat kondisi invalid date, day, ada day, month, year. Nah, nanti apabila kondisi ini terpenuhi, maka akan muncul si out dari ini, yaitu ada tanggal, bulan, dan tahun tidak valid, masukkan nilai tahun ulang. Nah, itu si in-nya year. Nah, apabila sudah benar, maka dia akan ke pencetakan ini yang tanggal sekarang. Nanti ada masuk tanggalnya berapa, ada strip, kalau ada bulannya, lalu ada strip lagi baru tahunnya. Lalu selanjutnya untuk yang keluar di outputnya lagi, nanti itu ada si out, tanggal,
tanggal besok. Titik 2 itu ada day, tanda petik 2, lalu ada strip, lalu ada month, lalu ada tanda strip lagi, lalu ada year, lalu ada end line, titik, koma. Nah, selanjutnya ini juga selanjutnya kita tutup kurung kurawal. Ini. Lalu selanjutnya, sebelum tutup kurung kurawal, kita kan setelah ada untuk mencari tanggal sekarang, tanggal besok. Nah, ini kan muncul di outputnya, nanti akan muncul juga di outputnya ini berupa pilihan, yaitu pilihan apakah kita ingin mengulang atau tidak. Jika iya, maka kita akan mengulang dari awal lagi, namun jika tidak, akan ke akhir program atau program selesai. Nah, untuk itu, kita buatkan di sini si out-nya, apakah Anda ingin mengulang titik 2, tanda petik titik koma, lalu si in, ini choice, titik koma. Lalu selanjutnya, ini ada while, choice, sama dengan Y, atau choice sama dengan N. Lalu selanjutnya di sini ada tutup kurung kurawal lagi. Lalu ada, kita buatkan di sini ada while false, titik koma, return, nol, titik koma. Lalu di sini kita untuk mengakhiri program. Ini di sini coba kita build and run dulu. Ini temannya lebih dari 12. Nah, untuk di sini kita tadi lupa untuk membuat kurung kurawal terbukanya. Lalu coba kita run lagi. Di sini nah, di sini kita tadi, ini kan tanda kurungnya ada 2. Nah, harusnya tutup kurungnya juga ada 2 ya. Di sini lupa untuk menambahkannya. Nah, di sini coba kita tambahkan, lalu kita build and run lagi.
Baiklah, di sini masih ada kesalahan. Jadi di sini ada print next day, day, month, year. Nah, di sini harusnya kita tambahkan huruf T. Jadi print itu. Coba kita build and run lagi. Nah, di sini juga terdapat kesalahan. Nah, di sini kita belum tuliskan tanda titik komanya. Coba kita build and run lagi. Kita lihat lagi apakah penulisannya salah ya. Jadi benar tuh choice hanya di sini. Nah, benar-benar. Nah, ini kelebihan di kita coba build and run. Nah, sudah keluar bentuk dari. Baiklah, selanjutnya di sini kan sudah kita coding tadi. Nah, tapi karena ada kendala, jadi ini dipindahkan ke device lain. Untuk codingannya itu sama saja. Nah, di sini karena sudah kita coding, sekarang coba untuk di build and run. Nah, untuk ininya sendiri, yaitu ada program untuk C++ kalender sesuai syarat kalender. Nah, judul untuk programnya ada di atas sini, lalu di sini ada masukkan tanggal. Nah, untuk disesuaikan dengan contoh di soalnya itu di sini kita buatkan 29, lalu enter, bulannya itu 2, terus tahunnya itu 2023. Enter, lalu ada tanggal, bulan, dan tahun tidak valid. Masukkan ulang tahun. Nah, jadi pada program yang dibuat tadi itu ada yang bagian atasnya bull is leap year. Nah, itu bagian yang return-nya, itu nanti kan di situ bakal dicek apakah dia termasuk tahun kabisat atau tidak. Apabila tidak terdapat tahun kabisat, berarti dia tidak punya kan tanggal 29 ini di bulan Februari. Namun, apabila dia tahun kabisat, maka dia mempunyai tanggal 29 dan di bulan 2. Nah, jadi untuk ini kan pernyataan ini pasti salah kan atau tidak valid, makanya kita disuruh untuk memasukkan ulang tahunnya, yaitu kita masukkan saja 2024. Nah, di sini muncul kan outputnya itu tanggal sekarang itu ada 29 bulan 2 tahun 2024. Untuk tanggal besoknya itu ada tanggal 1 bulan 3 dan tahun 2024. Nah, untuk ini bakal ada lagi pilihan apakah Anda ingin mengulang. Nah, untuk mengulang ini apabila kita ingin mengulang berarti kita akan memasukkan tanggalnya lagi, bulan, dan juga tahun. Nah, apabila salah bakal disuruh masukin ulang lagi gitu. Nah, namun jika kita meng-end-nya, maka program akan berakhir. Nah, selanjutnya sesuai dengan contoh pada soal ini kita lanjut, yaitu kita pencet Y, enter, lalu masukkan tanggal. Tanggalnya itu ada 33. Nah, jadi kan di sini bakal nih dieksekusi bahwa tanggal itu tidak valid, maka masukkan ulang tanggal. Di sini kita masukkan ulang itu 31. Nah, selanjutnya itu di sini ada masukkan bulan. Nah, di sini masukkan bulan, kita masukkan bulan itu ada 13, kan lebih dari 12. Nah, berarti ini
juga pernyataannya tidak valid, maka disuruh masukin ulang untuk bulannya. Di sini kita masukkan 12, enter, dan masukkan tahunnya, di sini kita masukkan tahun 2023, enter. Nah, jadi untuk tanggal sekarangnya itu ada tanggal 31 bulan 12 tahun 2023. Sedangkan untuk tanggal besoknya itu tanggal 1 bulan 1 tahun 2024. Oke, di sini sudah sama seperti soal pada nomor 2. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.